Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membuat camilan atau ide jualan yang bernama cireng ya teman-teman. Kenapa dapur kita kembali membuat cireng? Karena yang kemarin kata anak saya suka dan enak katanya ya. Dan hari ini dia ingin memakan cireng yang rasa pedas. Jadi saya akan membuatkannya dan tidak usah berlama-lama. Yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama di sini saya menyiapkan 2 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, dan untuk bumbu seasoningnya di sini saya menambahkan setengah sendok teh garam, dan kemudian saya tambahkan juga kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh, bisa rasa ayam ataupun rasa sapi. Untuk cabenya disesuaikan saja dengan tingkat kepedasan kalian ya, bisa ditambahkan ataupun dikurangi, pokoknya disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Dan setelah itu kita akan menghaluskan bumbu ini sampai halus ya. Dan tak lupa di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya ini dengan cara share, like, dan subscribe, dan juga memberi komen-komen yang membangun sehingga saya bersemangat untuk mengupload video. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian ya, saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikan kalian dibalas dengan beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kini kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah bumbunya halus, di sini saya akan menambahkan air sebanyak 100 ml, kemudian akan saya masukkan bumbu yang telah saya haluskan ini. Lanjut, kita akan memasaknya. Dan karena biasanya ketika kita menghaluskan dengan cobek itu banyak bumbu yang tertinggal ya, jadi saya menambahkan air kembali ke dalam cobek untuk membilas bumbu-bumbu yang tersisa, kemudian saya masukkan kembali. Jadi total air yang saya gunakan di sini 150 ml. Kemudian akan saya tambahkan tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan ya. Kemudian kita aduk-aduk dan kita masak sampai adonan kita ini sedikit mengental ya, karena ada tepung tapioka, pasti ketika dimasak lama-kelamaan akan mengental dan nanti teksturnya akan menjadi bening ya teman-teman, itu tandanya sudah matang. Kemudian setelah itu kompor bisa kita matikan. Dan setelah adonannya matang, kompor bisa kita matikan. Kemudian di sini saya menyiapkan 240 gram tepung tapioka ke dalam mangkok. Lanjut, masukkan adonan yang telah kita masak tadi ke dalam tepung tapioka. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan sendok ya teman-teman, karena ini masih panas, jadi kita fungsikan sendok saja ya sebagai pengaduknya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Dan setelah itu di sini saya juga akan menyiapkan irisan daun bawang. Untuk irisan daun bawangnya kita gunakan bagian yang hijau saja ya. Ini saya menggunakan daun bawang yang ukuran kecil-kecil, kurang lebih ini ada 10 batang ya. Dan jika kalian menggunakan yang ukuran besar-besar, bisa kalian gunakan 2-3 batang daun bawang, tapi kita ambil bagian yang hijaunya saja. Kemudian ini karena telah dingin, saya ganti menggunakan tangan ya untuk mengadoni adonan cireng kita hari ini. Dan lanjut, setelah adonan tercampur sempurna, kita akan membentuk cirengnya. Dan untuk membentuk cirengnya, kembali saya menyiapkan 50 gram tepung tapioka ya, sebagai taburan cireng yang telah kita buat ini. Jadi total tepung yang kita gunakan sebanyak 300 gram ya teman-teman. Dan lakukan proses pembentukan cireng ini hingga adonannya habis dan selesai. Untuk camilan cireng ini bisa kita gunakan juga sebagai ide jualan ya. Bisa kita jual per mika ataupun berbiji, pokoknya disesuaikan saja dengan seberapa besar harga bahan pokok yang kita perlukan. Jadi nanti dibagi, di situ kita akan mendapatkan seberapa besar harga jual. Dan setelah kita menyelesaikan proses pembentukan cireng, lanjut kita akan menuju proses penggorengan ya. Di sini saya telah menyiapkan minyak goreng yang lumayan banyak, kemudian
kita akan gunakan untuk menggoreng cirengnya. Untuk penggorengan cireng sendiri kita gunakan api sedang ya teman-teman, supaya warnanya cantik ya tentunya, dan untuk cirengnya nanti hasilnya bisa kres. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik setelah beberapa waktu supaya tingkat kematangannya merata dan hasilnya tentu saja bagus. Dan setelah kita goreng beberapa waktu dan sudah kita bolak-balik, ini sepertinya cirengnya sudah matang ya. Jadi langsung saja kita akan mengangkatnya satu persatu, kemudian akan kita tiriskan. Dan lanjut setelah itu bisa kita lakukan proses penggorengan cireng yang belum kita goreng. Untuk penyajian cireng kita hari ini tidak perlu kita siapkan lagi saus sambalnya ya, karena tadi saya telah membuat adonan pedas, jadi tidak usah kita tambahkan lagi saus sambal. Cukup kita sajikan cireng goreng ini, pasti sudah disukai ya, karena rasanya ada sedikit-sedikit pedas, namun tidak terlalu pedas. Pastilah anak-anak masih sangat menyukai ya dengan tingkat kepedasan yang saya bikin ini. Jadi tidak terlalu pedas, hanya sumber-sumber saja. Oke, inilah dia camilan cireng kita hari ini dengan rasa pedas. Telah selesai kita proses ya. Semoga ini menjadi camilan favorit di kalangan keluarga ataupun sebagai ide jualan yang bisa menghasilkan cuan yang laris manis di pasaran. Jadi selamat mencoba ya di rumah untuk kalian semua dan semoga berhasil. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah menyerah ketika terjadi kegagalan. Jadikan itu semua sebagai motivasi dan kedepannya kita belajar untuk lebih baik lagi supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan kini kita akan mencoba cireng kita hari ini seperti apa ya hasilnya. Dan ketika saya sobek ternyata cirengnya seperti yang nampak di layar ya. Molornya itu semakin menggoda kalau menurut saya ya. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap optimis untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Bye-bye.